Mengapa Tahun Baru Yahudi penting bagi umat Kristen? Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, pada Senin 22 September 2025 adalah Hari Tahun Baru Yahudi ke-5786. Hari Raya yang ditetapkan oleh Tuhan ini sungguh spesial buat kita orang Kristen. Kenapa? Karena ini adalah Hari Raya Yahudi yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nah, Bapak Ibu, untuk hari Rosh Hashanah atau hari peniupan serunai, hari peniupan sangkakala, rujukannya adalah di Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini: dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua, ada 7 hari raya Yahudi yang ditetapkan oleh Tuhan di Imamat 23. Hari-hari raya ini ketujuh-tujuhnya harus digenapi oleh Yeshua HaMashiach. Ada perayaan musim semi, yakni Paskah, roti tidak beragi, hari raya buah sulung, dan Pentakosta atau Shavuot. Nah, empat-empatnya sudah digenapi, sudah terjadi. Paskah, jelas Yesus adalah domba Paskah menurut 1 Korintus 5 ayat 7. Roti tidak beragi ketika Yesus mengadakan makan malam bersama dengan murid-murid, itu adalah makan malam Seder Paskah. Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Bapak Ibu bisa baca di Matius 26 ayat 26. Nah, kalau buah sulung apa maksudnya? Kita lihat di Kolose 1 ayat 18. Yesus sebagai buah sulung, artinya ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari kematian dan tidak mati lagi.
melainkan langsung naik ke sorga. Bapak, Ibu, dan saya, kita yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yesus Kristus, akan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini kepastian dan jaminan yang diberikan oleh iman di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Pentakosta juga sudah digenapi. Yesus sebagai kepala gereja memberikan Roh Kudus kepada gereja, kepada orang percaya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di Efesus 5 ayat 23. Yang belum digenapi adalah hari peniupan serunai. Bagaimana cara Yesus menggenapi hari peniupan serunai? Yakni dengan menjemput kita di awan-awan. Lalu setelah itu ada Hari Raya Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. 10 hari setelah Tahun Baru. Tahun Baru Yahudi itu pada tanggal 1 bulan ke-7 atau bulan Tisrei. Nah, 10 hari setelah itu adalah Hari Pendamaian, Hari Yom Kippur. Kemudian di tanggal 15 adalah Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukkot. Nah, kita lihat rujukan dari Yesus yang akan datang kedua kali menjemput orang percaya pada momen Hari Raya Peniupan Serunai. Bapak Ibu bisa baca di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu, Hari Rosh Hashanah, hari tahun baru Yahudi adalah hari peniupan serunai, hari peniupan sangkakala. Orang Yahudi akan merayakan dengan meniupkan shofar, meniupkan sangkakala. Bedanya ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, yang meniupkan sangkakala itu bukan manusia, tetapi malaikat. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang ini yang masih hidup saat ini, ketika kita tahu ada hari raya peniupan serunai, ada hari raya tahun baru Yahudi, kita fokusnya pada ketika Tuhan Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan. Ini bukan sebuah hari yang biasa-biasa saja, melainkan ini hari yang luar biasa spesial. Karena tujuan iman kita adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ayat di Matius 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Bapak Ibu, orang-orang pilihan saja yang dikumpulkan oleh malaikat untuk bersama-sama dengan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Jadi pastikan kita semua, anak-anak kita, Bapak Ibu yang sudah punya cucu, pastikan cucu-cucu Bapak Ibu semua adalah orang-orang pilihan yang mengikuti iman di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kalau tidak dikumpulkan oleh malaikat. Nah, Bapak Ibu semua, selain momen kedatangan Tuhan Yesus menjemput
orang percaya di awan-awan, momen Yesus menjadi raja juga ditandai dengan peniupan sangkakala. Kita lihat ayatnya di Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat ini menarik ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu perhatikan ada kalimat pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Jadi ada dua sosok, yakni Bapa Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, yakni Yeshua HaMashiach. HaMashiach itu artinya yang diurapi. Dan jelas sekali di sini ditulis pemerintahan atas dunia dipegang oleh Yeshua HaMashiach tadi. Artinya, ketika momen peniupan sangkakala oleh malaikat, ini adalah momen ketika Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach menjadi raja di bumi. Nah, konteksnya apa Bapak Ibu ketika Fakta Israel membagikan sejumlah ayat untuk Bapak Ibu pelajari? Karena dalam tradisi kita bergereja, kita tidak, mungkin Bapak Ibu jarang mendengar tentang hari-hari raya Yahudi. Padahal hari raya Yahudi ini berkaitan dengan iman kita. Karena apa? Karena harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ada 3 hari raya yang harus digenapi. Sehingga menurut saya, menurut Fakta Israel, kita sebagai orang Kristen perlu tahu. Apakah Bapak Ibu ingin ikut merayakan atau tidak, itu kembali ke masing-masing orang. Namun, jika Bapak Ibu merayakan, tidak masalah juga. Karena tahun baru Masehi, itu juga biasanya ditandai dengan meniup trompet. Makanya dulu sempat pernah ada larangan meniup trompet. Karena apa? Mengikuti tradisi Yahudi. Yang asalnya dari Alkitab ini Bapak Ibu semua. Asalnya memang dari tradisi Yahudi. Apakah orang Kristen perlu menerapkan hari-hari raya Yahudi? Menurut saya diterapkan pun tidak masalah. Karena ada di dalam Alkitab. Dan kalau kita baca di Mazmur 81 ayat 3 dan 4. Ditulis demikian, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri yang mengacu pada Imamat 23. Nah, kalau kembali ke Mazmur 81 ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Elohim Yakub. Jadi penetapan hari-hari raya Yahudi memang hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk bangsa Israel. Tetapi kita orang Kristen perlu mengetahui karena apa? Karena berkaitan dengan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saja yang ingin saya bagikan kepada Anda semua untuk menyambut hari Tahun Baru Yahudi 5786. 5786. Selamat Tahun Baru, Rosh Hashanah. Orang Yahudi biasanya mengatakan Sana Tova Ume Tuka. Salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran.